kembali lagi mengatakan bahwa kembalinya kepada identifikasi kebutuhan. Jadi kesimpulan bahwa pengadaan barang jasa pemerintah itu harus dimulai prosesnya sejak identifikasi kebutuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena begitu pentingnya namanya identifikasi kebutuhan, maka selanjutnya kita akan membahas secara detail apa itu identifikasi kebutuhan. Bapak Ibu sekalian, kapan sih identifikasi kebutuhan itu dilakukan? Ini kan pertanyaannya. Kapan identifikasi kebutuhan itu dilakukan? Nah, berdasarkan di keputusan deputi, ya, kita ini ulik dari keputusan deputi LKPP nomor 10 tahun 2019, dikatakan bahwa identifikasi kebutuhan merupakan tahap awal. Ini kan sejalan ya dengan ya apa yang tadi di pengertian Barjas pemerintah, bahwa merupakan proses awal. Begitupun namanya identifikasi kebutuhan merupakan tahapan awal dari perencanaan pengadaan yang dilakukan pada tahun anggaran berjalan untuk kegiatan di tahun anggaran berikutnya. Jadi ketika kita berada di, anggaplah sekarang kita ada di tahun 2026. Jadi kalau kita baca waktu identifikasi kebutuhan, maka kita sudah melakukan sebetulnya identifikasi kebutuhan untuk anggaran tahun 2027. Idealnya begitu Pak, idealnya. Jangan apa istilahnya, maaf ya, tiba masa tiba akal. Nanti itu perencanaan pada saat sudah mau masuk di proses pemilihan, baru buru-buru mencari apa? Baru mau bikin RAB, detail engineeringnya, gambar dan segala macam. Padahal kalau kita baca waktu dari identifikasi kebutuhan, anggaplah contoh kita contohkan sebagai ada pekerjaan bangunan gedung untuk tahun anggaran 2027. Maka kalau kita melihat ini, harusnya idealnya harus di 2026 ini sudah ada penganggaran untuk konsultan perencana. Itu idealnya, Pak. Nah, selanjutnya, proses identifikasi kebutuhan itu dilakukan berdasarkan rencana kegiatan yang terdapat dalam Renja KL, Kementerian Lembaga pada APBN, atau Renja SKPD pada APBD. Nah, itu tadi Pak, bahwa waktu identifikasi kebutuhan itu diawali merupakan tahapan awal dari perencanaan pengadaan. Berikutnya, setelah kita mengetahui waktu identifikasi kebutuhan, sekarang kita harus tahu apa sih terminologi, istilah dari tadi. Nah, di sini dijelaskan bahwa identifikasi kebutuhan adalah suatu kegiatan. Ini suatu kegiatannya untuk apa? Mencari, mengumpulkan, meneliti, serta mencatat data informasi akan kebutuhan barang dan jasa. Mungkin selama ini Bapak mungkin ya di SKPD-nya masing-masing sudah melakukan ini. Mungkin ada atau mencatatkan data informasi itu sebagai bahan dokumentasi, sebagai bahan pegangan ketika suatu saat apa yang mendasari Bapak melakukan pengadaan misalnya bangunan gedung, ya apa identifikasinya, apa justifikasinya Bapak membangun suatu bangunan gedung. Ini kan perlu. Nah, disinilah sebetulnya identifikasi kita, karena di sini katakan identifikasi kebutuhan adalah mencari, mengumpulkan, meneliti, serta mencatat data informasi. Apa tujuannya dari identifikasi itu adalah untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yang terdapat pada Renja KL atau KL Kementerian atau lembaga pada APBN atau Renja pada SKPD untuk APBD. Nah, setelah identifikasi kebutuhan itu pasti ada hasil yang kita mau. Jadi apa hasil daripada identifikasi kebutuhan? Akan menghasilkan nama barang jasa, kriteria barang jasa, kriteria pelaku usaha, apa uraian pekerjaan dari
pengadaan kita itu, dan pasti akan kita mendapati di mana lokasi pekerjaan kita. Itu gambaran Pak dari waktu dan definisi identifikasi kebutuhan. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian sudah punya gambaran terkait apa itu sebetulnya identifikasi kebutuhan. Kapan waktunya dan apa pengertiannya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya di dalam identifikasi kebutuhan, ketika kita melakukan identifikasi kebutuhan, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Apa itu? Pertama adalah bagaimana kita memperhatikan di dalam identifikasi kebutuhan itu, prinsip pengadaan itu apa? Efisien dan efektif. Inilah prinsip pengadaan, yaitu bagaimana kita dalam mengidentifikasi itu melakukan prinsip efisien dan efektif. Jangan sampai kita melakukan pemborosan dan kebocoran anggaran. Ini kan menjadi concern bagi efisien dan efektif itu dalam prinsip pengadaan barang dan jasa. Kemudian hal yang perlu kita perhatikan dalam identifikasi kebutuhan apa itu? Aspek pengadaan berkelanjutan. Nah, sama kita ketahui bahwa aspek keberlanjutan pengadaan itu ada tiga hal, yaitu aspek bagaimana pengadaan itu dilihat dari aspek sosialnya, bagaimana dilihat dari aspek lingkungannya, dari mana dilihat dari aspek ekonominya. Nah, contoh ini berkelanjutan. Sekarang itu banyak sekali saya lihat kalau kita ulik-ulik DPA sekarang itu yang banyak muncul sekarang itu dari sisa efisiensi itu yang makan minum. Nah, ini perlu kita perhatikan juga, makan minum di beberapa PD itu banyak sekali saya lihat. Jangan sampai pengadaan makan minum ini akan memberi dampak kepada lingkungan kita. Ya, akan menjadi dampak yang tidak bagus karena banyaknya sampah-sampah yang dihasilkan dari pengadaan kita. Nah, itulah aspek lingkungan yang diinginkan. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi kebutuhan itu supaya dia bisa keberlanjutan lingkungan itu tidak dipengaruhinya. Selanjutnya apa yang diperhatikan dalam aspek identifikasi kebutuhan? Yaitu akan kita memperhatikan penilaian prioritas kebutuhan. Nah, ini juga penting, Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam mengidentifikasi kebutuhan, nanti pasti kita akan melihat mana pengadaan saya skala prioritas, ya, dan mana yang prioritas. Ini sangat akan membantu kita ketika sekarang kan ramai Bapak Ibu sekalian, ada namanya refocusing, ada namanya pemangkasan anggaran. Nah, ketika kita melakukan identifikasi kebutuhan, maka ketika datang itu badai purchasing, badai pemangkasan, maka kita tidak akan bingung-bingung lagi yang mana saya harus pangkas, karena dari awal kita sudah identifikasi bahwa paket pengadaan ini yang skala prioritas, paket ini yang prioritas, ini yang tidak prioritas. Baik, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, apa hal yang perlu diperhatikan dalam identifikasi kebutuhan? Yaitu sekarang adalah bagaimana memperhatikan barang jasa pada katalog elektronik. Nah, ini kan sekarang ramai Bapak. Sekarang kan lagi booming ini katalog elektronik. Sekarang lagi panas-panasnya ya katalog elektronik. Jadi dengan identifikasi kebutuhan ini kita bisa melihat juga ketika kita melakukan identifikasi apakah barang jasa yang kita butuhkan ini tersedia di katalog elektronik. Kenapa Bapak Ibu? Karena di Perpres 46 tahun 2025 yang terbaru ini, di pasal 50 ayat 5 itu dikatakan bahwa metode pemilihan lewat e-purchasing itu wajib hukumnya. Wajib ya, hukumnya ketika tersedia di katalog. Nah, makanya perlu kita untuk memperhatikan juga katalog elektronik pada saat kita melakukan identifikasi kebutuhan. Selanjutnya apa yang perlu diperhatikan di dalam identifikasi kebutuhan? Yaitu ada namanya kita sudah memikirkan strategi pengadaan kita. Konsolidasi pengadaan. Kenapa perlu? Kembali saya lihat di DPA, kalau kita ulik-ulik DPA sekarang yang dia 2026, ini kan banyak nilai-nilai kecil Pak. Kita real saja, nyatanya saja kita. Ada pengadaan yang 50.000, ada 100.000, ada 150.000. Ini kan apa istilahnya? Tidak efektif, tidak efisien. Makanya diperlukan namanya strategi pengadaan. Ada namanya konsolidasi pengadaan. Bagaimana bisa kita paket-paket itu bisa dikonsolidasikan supaya bertujuan apa? Apa tujuan dari konsolidasi? Supaya dia bisa efektif dan efisien. Itu kembali lagi. Normanya bahwa
pengadaan itu adalah efisien, dan efektif. Selanjutnya apa yang kita perlu perhatikan adalah identifikasi kebutuhan adalah bagaimana barang jasa yang kita butuhkan, apakah tersedia ataukah kita sudah kuasai. Ini juga perlu Bapak Ibu sekalian. Jadi itu hal-hal yang perlu Bapak Ibu sekalian perhatikan ketika melakukan identifikasi kebutuhan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya di dalam apa namanya ada namanya satu namanya spin analysis. Wah, ini keren Bapak Ibu ya, bahasa Inggris ini. Tetapi hakikatnya ini spin analysis adalah sebetulnya bagaimana kita melihat atau memanfaatkan data histori pengadaan atau pembelian kita pada periode sebelumnya. Contoh, saya kasihkan contoh. Sekarang lagi ramai nih kita bicarakan masalah pengadaan material apa? Materai, Ustaz. Pengadaan Materai. pengadaan materai. Ya, pengadaan materai. Ini pengadaan materai ini menjadi buah malakama juga ya, karena ada yang di satu sisi mengatakan pengadaan dikecualikan, ada sisi juga bisa dia-purchasingkan. Nah, inilah perlunya spend analysis. Perlunya di sini spend analysis untuk melihat data-data histori pengadaan kita itu. Kemarin sih bagaimana pengadaan materi itu, apakah purchasing atau dikecualikan. Nah, terlepas dari itu akan nanti kita bahas, diskusikan di selanjutnya. Intinya bahwa ketika ada pengadaan, itu harus kita lakukan identifikasi kebutuhan dengan cara spend analysis. Ini sangat berguna sekali. Sangat berguna sekali. Karena akan mendatangkan data-data histori. Contoh juga seperti pengadaan yang lainnya. Tidak serta-merta kita menempatkan volume-volume yang ada di DPA kita atau RKA kita. Kalau tidak dilakukan identifikasi kebutuhan, tidak melakukan spend analysis. Karena jangan sampai kebutuhan tahun ini tidak sama dengan kebutuhan tahun depan. Karena mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Itunya perlunya adanya spend analysis. Nah, itulah Bapak, spend analysis ya, tapi keren ya Pak. Tapi mungkin Bapak Ibu sudah melakukan di OPD-nya masing-masing. Cuma mungkin belum, ternyata yang saya lakukan ini ternyata istilahnya adalah spend analysis. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon Pak Moderator kalau waktunya diingatkan ya. Siap Mas Rahmat, 5 menit lagi Mas, karena waktu kita terbatas. Wah, 5 menit lagi nih, padahal masih banyak loh materi-materi yang siap. saya mau sampaikan. Siap, Tapi saya tidak apa-apa Pak, karena kita menit. akan berbagi sharing kan. Baik, siap. Sebelum saya 5 menit ini, saya memanfaatkan waktu 5 menit, kita sudah berbicara spend analysis, supaya lebih dalam, lebih dalam itu apa itu spend analysis, bagaimana penggunaannya. Nah, sekarang bagaimana penggunaan spend analysis di dalam identifikasi kebutuhan. Nah, penggunaan spend analysis itu akan bermanfaat dengan mengumpulkan dan dapat mengumpulkan dan mengkoordinasikan data pengeluaran. Jadi jelas kegunaan spend analysis adalah pengumpulan dan pengorganisasian data pengeluaran. Itu akan muncul, data itu akan muncul karena sudah kita melakukan lihat histori-histori pembelanjaan sebelumnya. Kemudian apa kegunaan spend analysis berikutnya? Adalah kita sudah mampu mengkategorikan pengeluaran berdasarkan kategori barang dan jasa. Nah, apakah barang jasa ini dikategorikan barangkah? Kategori bisa masuk kategori konstruksikah, konsultankah, atau jasa lainnya. Dari spend analysis itu bisa kita ketahui. Kemudian berikutnya, dengan penggunaan spend analysis akan kelihatan mampu kita mengidentifikasi pola pengeluaran kita. Sekarang, saya contohkan bahwa ketika ada bangunan gedung, apa yang dibutuhkan? Jangan sampai, sekarang kan lagi pernah kita beradu argumen seru ya, terkait teman-teman di UPD bahwa ada pengadaan pemeliharaan atau pemeliharaan bangunan kantor ya, yang biasa nilainya kecil, biasa 10 juta. Nah, ini bagaimana sifatnya ini? Ternyata banyak teman-teman tidak menganggarkan biaya konsultannya, padahal dia masuk sebagai kategori konstruksi misal. Kalau dia konstruksi, ini kan perdebatan kemarin.
Ketika dia masuk konstruksi, berarti wajib hukumnya ada biaya konsultan, baik itu perencana maupun pengawas. Nah ini kan kemarin ada yang lalai atau abai menganggarkan itu. Itu kan menjadi pola yang tidak nampak ketika kita tidak menggunakan spend analysis. Tapi ketika kita menggunakan spend analysis, maka kita bisa mengidentifikasi pola pengeluaran terhadap kegiatan barang dan jasa itu tadi. Selanjutnya, apa yang dihasilkan dari penggunaan spend analysis untuk identifikasi kebutuhan? Bagaimana kita bisa mengevaluasi efisiensi pengadaan dan peluang penghematan. Nah, ini kan sejalan tadi dengan prinsip pengadaan barang jasa pemerintah itu normanya adalah efisien dan efektif. Selanjutnya muncul lagi penggunaan spend analysis di berikutnya, bahwa dengan penggunaan spend analysis kita bisa mengidentifikasi barang jasa yang dapat dibeli secara konsolidasi atau melalui kontrak payung. Nah, itu tadi saya sampaikan, kayaknya makan minum yang nilainya mungkin kecil-kecil bisa kita konsolidasi dan bisa kita menggunakan kontrak payung. Selanjutnya, apa manfaat dari penggunaan spend analysis? Yaitu kita akan mendapati pengembangan strategi pengadaan berdasarkan data pengeluaran. Jadi, ketika kita lakukan spend analysis, maka kita bisa mendapatkan strategi pengadaan dari data pengeluaran yang kita dapati. Kemudian, ini jelas, ketika kita menggunakan spend analysis, maka jelas kita akan mendapati namanya perkiraan harga. Ya, pasti otomatis, karena spend analysis tadi adalah mengulik-ulik data pengadaan barang jasa kita di tahun sebelumnya. Otomatis ketika kita mengulik-ulik, melihat kembali histori pembelanjaan kita di tahun sebelumnya, pasti kita akan dapati harga perkiraan terhadap pengadaan barang jasa itu. Selanjutnya, kegunaan dari spend analysis adalah bagaimana kita bisa mampu mengevaluasi kinerja penyedia. Nah, ini kan booming juga ini, bahwa salah satu proses pemilihan persyaratannya adalah bagaimana kinerja penyedia itu. Ini salah satu dasar dalam pejabat pengadaan mengundang dalam pengadaan langsung itu, bagaimana penyedia itu dia berstatus berkinerja baik dengan status minimalnya baik. Ini ketika kita melakukan spend analysis, maka kita akan dapat juga bagaimana mengevaluasi kinerja penyedia. Terakhir adalah bagaimana dengan penggunaan spend analysis itu kita bisa menyesuaikan kebutuhan dengan prioritas anggaran. Ini kan tadi kembali kita sudah sampai. Ketika kita sudah mendapatkan data yang mana pengadaan saya yang prioritas, mana yang skala prioritas, mana yang saya butuhkan, maka dengan mudah ketika ada penganggaran, ada pemangkasan anggaran, kita dengan mudah untuk mencap bahwa ini paket yang tidak kami terlalu butuhkan. Itu kan menjadi mudah buat kita, kerja-kerja kita sangat dimudahkan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini ada masih aktivitas, tapi mungkin saya tidak terlalu panjang lebar untuk menjelaskan karena poinnya sampai 9, mungkin waktu tidak cukup. Ini langkah-langkah, tapi intinya bahwa ketika kita melakukan identifikasi kebutuhan, harus dilaksanakan dengan hati-hati dan terstruktur. Supaya apa? Supaya pengadaan barang jasa di pemerintah dapat dilakukan sesuai kebutuhan, efektif, efisien, dan akuntabel. Nah, mungkin sedikit saya bahas sedikit ini, bahwa kita sama ketahui bahwa jenis pengadaan pada pengadaan barang jasa di pemerintah, jenis pengadaannya kan kita ketahui ada pengadaan barang jasa, ada pengadaan jenis pengadaannya barang, jenis pengadaannya konstruksi, ada jenis pengadaannya konsultansi, dan ada jasa lainnya. Coba kita lihat, saya mau memaparkan secara teori, tapi nanti kan ini insya Allah di pemateri berikutnya akan dipaparkan secara detail bagaimana penggunaan identifikasi kebutuhan yang dituangkan dalam kertas format. Nanti ada format yang akan dibahas oleh narasumber berikutnya. Saya cuma mengantarkan secara teori saja. Nanti insya Allah narasumber berikutnya akan menjelaskan kertas kerja daripada identifikasi kebutuhan ini. Tapi sebelum kita masuk di kertas kerja, saya mau memaparkan dulu secara teori dari identifikasi kebutuhan. Saya cuma menjelaskan satu yang khusus barang.
bahwa proses identifikasi kebutuhan berdasarkan jenis pengadaan untuk barang, apa yang kita lakukan di situ? Ketika kita memproses identifikasi kebutuhan pada pengadaan barang, kita akan memudahkan mendapatkan apa barang di pasaran, ya. Karena ini bahaya ketika kita tidak identifikasi barang itu, ketersediaan barang di pasar itu bisa berbahaya sekali, Pak. Kenapa? Pernah kami punya pengalaman sedikit kami bercerita pengalaman bahwa di tahun, kalau tidak salah di tahun 2024 ada pengadaan laptop. Karena tidak dilakukan identifikasi kebutuhan, ternyata barang laptop yang ada di pasaran itu sudah discontinue, sudah tidak ada lagi di pasaran. Jadi bingunglah si PPK dan si penyedia. Kenapa? Barang yang mau dibeli itu sudah tidak ada di pasaran, padahal sudah punya kontrak. Ini kan sangat bagaimana ya? Bingung kita. Karena itu tadi, karena tidak ada identifikasi kebutuhan terhadap bagaimana kondisi barang yang dibutuhkan di pasar. Selanjutnya, kita mengidentifikasi kebutuhan kalau barang itu bagaimana TKDN-nya. Nah, sekarang kan ramai. Lagi booming juga yang di TKDN. Karena hasil dari Impres, Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan penggunaan produk dalam negeri. Kemudian, apalagi yang diidentifikasi pada pengadaan barang? Bagaimana produsen atau jumlah pelaku usaha? Apakah barang ini bisa kita beli di tingkat produsen ataukah di tingkat distributor atau di pengecer? Nah, itu gunanya nanti identifikasi. Selanjutnya apa? Keterangan barang tersebut. Apakah barang impor atau barang dalam produk dalam negeri? Bagaimana kesesuaian barang? Ini termasuk dari identifikasi bagaimana kesesuaian barang yang kita akan adakan. Jangan sampai pengadaan barang kita ini mau digunakan oleh seorang drafter ya, penggambar. Padahal pengadaannya ya dengan RAM yang tidak mendukung, maka bisa pengadaan kita menjadi anfaedah, tidak bermanfaat ketika kita tidak lakukan identifikasi kebutuhan, kesesuaian barangnya itu tadi. Kemudian apalagi yang kita perlu identifikasi pada barang, pengadaan barang itu status kelayakan barang yang tersedia. Kemudian jadwal kebutuhan barang ini juga perlu, kapan kita butuhkan barang, jangan sampai sudah lewat kebutuhan kita baru kita mengadakan. Kemudian pihak yang memerlukan, nah ini juga perlu, itu tadi kita jelaskan, siapa sih yang mau menggunakan pengadaan kita ini, harus kita tahu, harus kita identifikasi, supaya apa? Bermanfaat ini pengadaan. Selanjutnya kalau ada persyaratan-persyaratan lain, Bapak Ibu sekalian, ini masih banyak sebetulnya materi-materi yang saya siapkan, tapi karena ini ada format tabel, nanti insya Allah akan dijelaskan lebih detail oleh narasumber berikutnya. Izin Mas Rahmat 2 menit lagi mungkin. Oke, oke. Terima kasih Pak Sandi. Ini kami sudah siapkan. Jadi intinya bahwa semua ketika kita melakukan identifikasi itu harus kita tuangkan, harus kita dokumentasikan sebagai bekal kita untuk menghadapi namanya pemeriksaan. Kita kan tidak terlepas dari pemeriksaan. Mungkin untuk sementara cukup Pak Sandi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Mas Rahmat, luar biasa pemaparannya. Karena beliau ini terlibat langsung dalam proses PPJ sehingga apa yang menjadi penjelasan-penjelasan beliau itu semuanya langsung mengarah ke praktek-praktek di lapangan. Baik Bapak Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu nanti materinya akan di-share di Zoom ini. Kemudian kita lanjut ke pemateri kedua. Selanjutnya narasumber kedua kita ini adalah Kang Aryadi. Beliau adalah JF Muda. Beliau juga sebagai personil UKPPJ Kabupaten Maros. Dan sedikit informasi bahwa beliau ini baru-baru menaikkan jenjangnya dari pertama ke muda sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi sangat fresh-freshnya ini pemateri kita yang kedua. Cek Mas Arya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oh, siap. Waktu dipersilakan untuk narasumber kedua kita. Ya, izin Pak Rahmat, narasumber pertama boleh dibantu screen-nya ini gantian.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan pada hari ini berkumpul di forum yang sederhana ini, tetapi insya Allah harapannya membuat perubahan besar terhadap segala bentuk aktivitas pengadaan barang jasa pemerintah yang dilakukan di lingkup Kabupaten Maros. Izin saya screen share dulu ya. Nah, sudah kelihatan ya. Sudah Kang Area, sudah. Oke. Terima kasih dulu saya ucapkan kepada Bapak Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa KPBJ Kabupaten Maros, Bapak Sukri STNM, yang alhamdulillah memberikan amanah ini. Ini sebenarnya agak berat juga ini karena akan memberikan satu gambaran penjelasan dalam pengadaan barang jasa kepada teman-teman yang notabene sebenarnya mau tidak mau banyak yang lebih duluan berkecimpung dalam bidang pengadaan barang dan jasa di lingkup Kabupaten Maros, dan ini memang juga agak menjalankan salah satu fungsi dari UKPBJ, yaitu dalam bentuk pembinaan. Nah, adapun kegiatan ini kami juga akan sempatkan berterima kasih banyak kepada pihak BKPSDM, pihak Kominfo, dan pihak-pihak lain yang belum sempat kita sebutkan, karena dengan andil teman-teman seluruhnya, ini kegiatan ini dapat terlaksana sampai saat ini. Mudah-mudahan semuanya bisa dapat berjalan lancar. Oke, terima kasih untuk juga ke Pak Rahmat, moderator pertama. Alhamdulillah, saya rasa semuanya sudah dijelaskan secara gamblang, terperinci. Nah, mungkin untuk di tahapan sesi kedua ini kita akan sekedar melengkapi bagaimana proses identifikasi kebutuhan barang jasa ini dapat dilaksanakan secara akurat atau tepat, yaitu dengan mewujudkan perencanaan pengadaan yang tepat, efisien, dan akuntabel. Jadi sama pokok bahasan yang kita pada sesi ini sama melengkapi sesi pertama. Cuman kita akan tambahkan mungkin ada sedikit studi kasus dan membahas lagi kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi dan sering kita hadapi. Kemudian bagaimana strategi-strategi untuk menghadapi kondisi-kondisi dalam melakukan identifikasi kebutuhan. Landasan hukum, ya, Perpres nomor 46 terbaru adalah perubahan kedua dari tahun Perpres 16 tahun 2018. Kemudian ada LKPP seperti yang telah dijelaskan oleh narasumber pertama tadi. Cuman pada identifikasi kebutuhan secara makna atau
pengertian itu sudah dijelaskan tadi, cuman kita tambahkan lagi sedikit bahwa pada identifikasi kebutuhan ada dua kecenderungan yang akan muncul, kondisi yang akan sering akan kita dapati. Di mana yang pertama itu kebutuhan, ataupun yang kedua keinginan. Nah, ini yang sering terjadi. Bukan saja untuk teman-teman yang awam mengenai identifikasi kebutuhan, kami pun juga sebelum jauh belajar mengenai hal ini kondisinya sama dengan ini. Jadi, kenapa keinginan itu lebih cenderung kepada pendapat subjektif, ya. Misalnya, saya juga kami pribadi pernah mengalami di posisi itu ketika diberikan kesempatan untuk membuat identifikasi atau membuat usulan dalam proses pengadaan barang jasa, misalnya laptop, muncullah keinginan selera. Ternyata itu selama ini adalah hal yang keliru. Nah, ini yang akan kita benahi. Ternyata yang seharusnya kita lakukan adalah identifikasi kebutuhan itu berdasarkan kebutuhan. Di mana konsekuensi dalam identifikasi kebutuhan berbasis kebutuhan itu sendiri, itu harus disertai dengan berbasis data. Berbasis data, kemudian ada manfaatnya, kemudian outputnya juga yang harus lebih utama lagi yang akan kita prioritaskan, di mana output yang harus kita capai itu adalah bagaimana capaian kinerja organisasi itu dapat kita maksimalkan, ya, dengan bantuan pengadaan barang jasa. Jangan sampai belanja itu disiapkan anggarannya habis, tapi manfaat belum tentu muncul. Nah, manfaat itu dapat ditentukan dari kualitas kebutuhan. Mungkin Bapak Ibu pernah menemukan barang ada tapi tidak dipakai, ya? Atau alat canggih tapi operator tidak butuh, ya? Ruangan penuh dengan inventaris, perlengkapan sarpras, ya? Pengadaan dilakukan mendadak menjelang akhir-akhir tahun. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kebutuhan tidak dianalisis, hanya prioritaskan usulan dari beberapa bagian atau bidang yang diberikan kesempatan untuk membuat usulan. Nah, ini tadi yang kita perlu benahi. Saya kasih contoh misalnya, untuk kondisi misalnya komputer, untuk membedakan kenapa yang dimaksud dengan selera ataupun keinginan. Ada komputer lama, bukan berarti harus diganti semua. Jadi kadang komputer yang ada itu ternyata masih bisa di-upgrade atau diredistribusi. Dalam artian misalnya di satu bidang, speknya misalnya ini di Kominfo, di bidang pembuatan programmer itu membutuhkan laptop. Ternyata ada laptop yang pakai pejabat lama misalnya, itu diserahkan ke bidang yang banyak beraktivitas dalam bidang olah data atau hanya administrasi biasa, persuratan atau seperti apa. Nah, ini juga menentukan kenapa proses itu
usulannya harus dimulai dengan tahapan beberapa tahapan. Ya, dan ini membutuhkan analis. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa ada span analis ya, span analis. Nah, untuk melakukan span analis itu ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Di sini kita akan coba kaji satu-satu, di mana identifikasi kebutuhan itu dimulai dengan 5 pertanyaan kunci identifikasi. Ya. Pertama, misalnya apa yang Anda butuhkan, mengapa dibutuhkan, kemudian siapa yang membutuhkan, kapan dibutuhkan atau kapan dimanfaatkan, dan berapa jumlah yang tepat. Berapa jumlah yang dibutuhkan. Nah, hal-hal seperti ini yang kalau saja satu tidak dijawab, tidak bisa dijawab, berarti kebutuhan itu dianggap belum matang. Ya. Jadi unsur-unsur yang seperti tadi itu, metode-metode dari 5W1H itu dapat digunakan dalam identifikasi kebutuhan agar ya mematangkan usulan itu betul-betul hal yang memang menjadi skala prioritas. Nah, pertanyaan pertama yang muncul adalah dalam melakukan identifikasi kebutuhan, ini lahir dari mana usulannya? Karena sering terjadi dan tidak dipungkiri bahwa usulan itu lahir dari meja kerja teman-teman atau pegawai. Kayaknya kita perlu ini. Kayaknya tahun lalu beli ini. Jadi tahun ini tambah nih. Kan hal-hal yang seperti itu yang kadang yang sering kita temukan. Padahal kebutuhan PBJ pemerintah itu tidak boleh berbasis perasaan. Ya. Tidak boleh berbasis perasaan. Ia harus maksudnya harus itu berbasis dokumen kinerja dan dokumen perencanaan seperti yang sudah disampaikan oleh pemateri di tahap awal. Ya, dokumen-dokumennya ya, seperti yang kita sudah tahu, ya Renstra, Renja, ya, sesuai dengan misi Bupati. Jadi kalau ada usulan yang tidak nyambung dengan dokumen-dokumen yang ada, dokumen-dokumen ini, Bapak Ibu patut curiga. Ini kebutuhan organisasi atau kebutuhan unit atau kebutuhan personal. Nah, itu. Jadi yang perlu dipahami adalah usulan yang tidak punya akar atau tidak jelas sumbernya pada dokumen kinerja biasanya berakhir menjadi belanja yang minim, miskin, manfaat. Nah, itu yang akhirnya menjadi catatan itu. Tapi kalau setelah tahu sumbernya, kita lihat hubungan dengan sasaran organisasi, nah, silakan eksekusi. Lanjutkan kepada tahap berikutnya. Karena usulan-usulan itu harus link atau berhubungan dengan kinerja organisasi. Tidak ada pengadaan yang berdiri sendiri. Setiap pengadaan harus bisa ditarik benang merahnya sampai ke target pelayanan. Ya. Ujung dari visi misi Bupati adalah tingkat pelayanan kepada masyarakat. Nah, target organisasi melahirkan program melahirkan kegiatan melahirkan output itulah yang nantinya melahirkan kebutuhan barang jasa. Artinya kalau ada yang bertanya, kenapa beli barang ini? Tidak boleh karena unit minta, karena bidangnya minta.
karena si A yang minta. Tapi jawabannya harus mendukung output kegiatan A untuk mencapai target. Misalnya targetnya B. Nah, itulah salah satu apa yang perlu dipahami dalam identifikasi kebutuhan. Tapi mungkin saya bertanya kepada Bapak Ibu, selama ini saat menyusun usulan, apakah sudah sampai di menelusuri output? Ya, ini yang perlu menjadi kita kembali mengingatkan ke kita, apakah output itu yang menjadi sasaran utama dulu sebelum melakukan menghasilkan produk barang jasa di instansi masing-masing. Nah, untuk mencapai identifikasi itu melalui spend analysis itu ada langkah-langkah yang bisa digunakan dalam tahapan pemenuhan spend analysis. Misalnya langkah pertama, ya, bicara daftar dalam memahami tujuan kegiatan. Apa yang ingin dihasilkan? Siapa penerima manfaat? Apa hambatan untuk saat ini sehingga kebutuhan ini PBJ ini harus dilaksanakan. Kemudian sumber daya apa yang belum tersedia. Jangan sampai kita fokus produk, tapi sumber daya kita belum miliki. Misalnya contoh ini, kalau sebuah atau satu dinas ingin meningkatkan kecepatan pelayanan administrasi, kira-kira kalau umumnya itu kita akan berpikir pelayanan administrasi, pasti akan berpikir, oh tambah unit komputer, ya, tambah unit komputer. Tapi itu belum tentu masalahnya ada di perangkat. Tapi bisa juga masalahnya ada di SDM, prosedur, ataupun kesiapan jaringan. Karena kalau diagnosa masalah salah, obat pengadaannya juga salah. Ya. Itu. Jadi, belanja yang baik itu selalu dimulai dengan diagnosa atau identifikasi kebutuhan dan bukan dari katalog barang. Katalog barang itu merupakan support system yang disediakan oleh pemerintah untuk memfasilitasi proses identifikasi dan proses belanja pengadaan barang jasa. Kemudian tahapan kedua itu memeriksa kondisi existing. Ya, dalam hal ini kondisi inventaris. Inventaris itu kondisi barangnya, tingkat utilitasnya, sisa kapasitas. Ya. Di mana banyak instansi membeli printer baru, ini contohnya. Printer lama hanya butuh servis minor, servis kecil. Jadi diusulkan untuk belanja laptop, ternyata laptop ini masih bisa untuk diperbaiki. Dan di sisi lain ada juga dianggarkan biaya servis peralatan kantor. Ya. Akhirnya ketika dibeli laptop yang baru, banyak laptop yang menganggur. Nah, ini yang harus kita hindari. Artinya apa?
kita membeli itu bukan karena kekurangan, tetapi terkadang karena tidak memeriksa. Rusak gitu AC, beli yang baru, ganti nih. Padahal kalau dipanggil tukang servis, masih bisa diperbaiki. Nah, yang kadang seperti itu yang kita temukan. Ataupun mungkin saya pun juga pernah melakukan hal-hal yang seperti itu ketika belum paham seperti apa proses yang harus dihadapi, dilalui. Kemudian ada analisis gap. Analisis gap itu dilakukan setelah misalnya mengetahui existing. Nah, gap ini menjelaskan bahwa akan mengetahui selisih antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang dibutuhkan. Misalnya di bagian pelayanan butuh 4 komputer, tersedia 2, berarti selisihnya atau gapnya itu ada 2. Nah, inilah dasar angka kebutuhan. Jadi bukan angka tebak-tebakan, bukan juga pembulatan. Kadang 2 kasih cukup nih 3, bulatkan nih ke atas. Bukan juga supaya habis ke pagu anggarannya. Supaya habis pagu anggarannya. Kalau 2 ini memang tercukupi nih. Sudah tercukupi. Cuman supaya habis anggarannya. Jadi angka kebutuhan itu bukan yang seperti tadi, tetapi dia harus kebutuhan real. Ya. Jadi volume kebutuhan yang sehat atau yang benar itu selalu lahir dari gap analis. Salah satu faktornya seperti itu. Kemudian tahapan di spend analis diantaranya uji opsi juga, itu mungkin agak ini karena apakah barang itu bisa maintenance, apakah barang itu bisa di-upgrade, apakah barang itu bisa dipindahkan dari unit lain. Nah, itu kondisi-kondisi seperti itu juga harus dilakukan sebelum kita menyimpulkan harus beli baru. Ini adalah kondisi untuk berpikir efisiensi terhadap proses pengadaan barang jasa. Nah, bisa jadi apakah itu sewa. Kan kalau kita misalnya di kecamatan pengadaan tenda. Nah, kalau kita cuma pakainya temporary, ya cukup sewa saja. Atau kalau memang beli, dasarnya kenapa? Kalau misalnya di komputer, lambat, belum tentu beli baru, ya bisa tambah RAM. AC rusak, belum tentu beli baru. Ada pemeliharaan, bisa jadi overhaul. Ya. Atau mobil operasional kurang karena biaya yang besar, ya kita bisa lakukan pengaturan penggunaan. Hal-hal seperti itu menjadi orientasi karena penyelesaian masalah itu tahapan yang harus dilakukan, dipikirkan skala prioritas karena melihat kondisi yang sekarang ini. Ada refocusing, ada ya macam-macam lah bahasa-bahasa yang sekarang. Kondisi bahan bakar yang sudah naik. Nah, itu kita menyelesaikan masalah atau orientasi kita berbelanja. Nah, ini yang kita harus pikir. Nah, setelah beberapa tahapan dilewati, kita akan masuk ke klasifikasi jenis pengadaan barang jasa. Nah,
Kalau mau memang diputuskan PBJ, baru kita klasifikasikan jenisnya. Apakah masuk barang, konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Kenapa penting? Karena jenis pengadaan barang jasa itu menentukan cara pengadaan, spesifikasi, HPS, dan strategi pelaksanaan. Jangan sampai kebutuhan software dimasukkan seperti beli barang. Begitu barangnya ada, softwarenya dibeli, tidak ada yang bisa mengaplikasikan. Nah, yang itu harus dipahami bahwa ternyata software itu lebih dominan ke jasa. Kemudian menyusun spesifikasi. Spesifikasi, ya minta maaf, mungkin di sini teman-teman kan dalam pengusulan ke UKPBJ, PP, ini sudah melihat beberapa kondisi. Kadang-kadang teman-teman, kenapa minta spesifikasi? Begitu minta spesifikasi yang diberikan dari OPD itu atau teman-teman, ternyata copy paste spesifikasi dari penyedia. Padahal spesifikasi itu harus lahir dari fungsi kebutuhan. Yang perlu diketahui itu barang itu dipakai untuk apa, beban kerjanya seperti apa, berapa pengguna untuk menentukan volume, lingkungannya seperti apa, ataukah mobile, ataukah di dalam kantor, mutunya bagaimana, mutu minimumnya diperlukan seperti apa, seperti disinggung oleh narasumber pertama bahwa kapasitas memorinya, ini prosesornya, minimumnya seperti apa, jangan sampai ya itu tadi digunakan teman-teman untuk proses administrasi standar, ternyata menggunakan spek yang digunakan untuk drafter ataupun programmer, atau sebaliknya si teman-teman di bagian operator ataupun yang melakukan misalnya programmer itu diberikan spek komputer yang di bawah. Jangan mulai dari merek, mulailah dari fungsi. Karena kalau mulai dari merek, kita sering sedang berbelanja produk. Nah, tapi kalau mulai dari fungsi, kita sedang menyelesaikan kebutuhan. Nah, spesifikasi yang sehat berbicara fungsi, bukan fanatisme merek. Nah, saya mau pakai merek ini, MacBook. Saya mau pakai merek ini, padahal fungsinya mubazir, boros. Ini yang perlu dipahami. Kemudian ada analis volume. Volume sering kali juga dibuat aman. Ya. Dibuat aman itu dalam arti kan lebihkan saja. Nah, ini berbahaya karena kenapa? Volume itu harus dihitung dari jumlah pengguna, frekuensi layanan, data historis, dan proyeksi pertumbuhan pengadaan barang ataupun jasa itu. Misalnya contoh kursi tunggu puskesmas. Ada yang dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas yang mengikuti webinar Zoom kali ini. Bagaimana kira-kira analisanya untuk kursi tunggu puskesmas? Kalau misalnya ternyata ada data dasar pengunjung 100 orang per hari, kira-kira berapa kursi tunggu yang harus disiapkan? Boleh dibantu Bapak Ibu? Kira-kira
bagaimana untuk kursi itu? Apakah saya harus menyiapkan 100 kursi per hari pada puskesmas tersebut? Ya. Nah, ini yang perlu kita analisa. Karena kursi tunggu di puskesmas itu anggaplah 100 orang yang berkunjung tiap hari, tapi perlu diketahui kunjungan hariannya itu jam-jam padatnya seperti apa. Sekarang kan seperti misalnya rumah sakit besar ataupun di mana begitu kita mendaftar online akan muncul jam saran untuk datang berkunjung. Walaupun kita dapat nomor antrian ini dibuka mulai jam 8, bisa jadi kita diusulkan untuk datang ke jam 9. Nah, itu tidak secara bersamaan digunakan. Nah, kadang akhirnya itu mobilitasnya ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi tidak harus memenuhi jumlah kunjungan per hari itu. Jadi volume itu di hasil hitung, bukan hasil feeling, perasaan. Kayaknya sekian yang butuhkan. Itu yang perlu dibenahi dan dievaluasi. Izin Kanaria, Ya. waktu 5 menit lagi. Mohon maaf. Oke. Kemudian analisis waktu. Terima kasih Pak Moderator. Saya akan lanjut pada poin-poin pentingnya. Perencanaan yang baik itu barang hadir saat dibutuhkan. Jadi makanya ditanyakan kalau di proses di PP itu kenapa, kapan pemanfaatan barang jasanya itu, kapan mulai kegiatannya. Nah, itu barang itu hadir saat manfaatnya dibutuhkan. Kemudian yang paling menentukan juga adalah anggaran, kesesuaian dengan anggaran. Tidak semua kebutuhan itu ideal, bisa dibeli. Maka kita gunakan skala prioritas. Ada mandatory, berdasarkan opsional, high impact. Ya. Jadi pejabat pengedaran barang jasa itu bukan sekedar mencatat semua usulan, tetapi harus berani memilih mana yang wajib didahulukan demi manfaat publik. Karena perencanaan yang baik bukan yang menampung semua usulan, tetapi yang mampu memilih usulan paling bernilai. Ya. Jadi kita rangkum identifikasi kebutuhan ini dalam bentuk flowchart, mungkin bisa dibaca intinya. Jadi ada program, existing, gap, alternatif solusi, jenis PBJ, spesifikasi, volume, jadwal, anggaran. Nah, hal-hal seperti ini yang semuanya harus dilewati oleh yang akan membuat usulan. Kemudian paling sering kita temukan kesalahan yang paling sering itu copy paste, tidak cari, spesifikasi terlalu tinggi, volume dilebihkan. Nah, ini dapat berdampak audit dan risiko hukum, inefisiensi APIP, ya, temuan APIP itu pemborosan, gagal manfaat, dan dampaknya juga dapat berupa opini buruk terhadap tata kelola pengadaan barang jasa. Nah, untuk mengantisipasi itu ada strategi sukses, yaitu melakukan berbasis data, melibatkan user, analisis manfaatnya, gunakan skala prioritas, review lintas unit atau antar bidang. Hal-hal yang itu yang harus dilakukan. Usernya juga jangan bidangnya bidang apa, yang memutuskan usulan itu dari bidang apa. Hal-hal yang seperti itu yang harus dilakukan strateginya untuk meminimalisir hal-hal kekeliruan dalam identifikasi kebutuhan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat, kami rangkum beberapa kondisi. Ya. Kemudian untuk identifikasi kebutuhan ada beberapa form yang bisa digunakan. Ya, misalnya untuk pengadaan barang,
ini bisa mengacu ke form ini. Nanti ini menjadi standar sebenarnya di dalam kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian untuk melakukan identifikasi. Karena rujukannya ini nanti informasi yang ada di sini akan menjadi rangkuman pada dokumen yang tertuang pada RUP, pada KAK, dan yang kewenangan yang dimiliki oleh PA, KPA, dan PPTK itu benar-benar memiliki dasar sumber informasi. Jadi ada identifikasi kebutuhannya, barangnya berapa, dalam rangka menunjang tugas apa, identifikasi pasokannya, persyaratan yang diperlukan, ya, cara pengiriman. Nah, hal-hal ini yang melalui form ini membantu mengidentifikasi PA-KPA atau PPTK, teman-teman yang terlibat dalam pengadaan barang jasa, supaya punya dasar dalam pengusulan. Kemudian ada format tabel identifikasi kebutuhan juga, nanti menjadi rangkuman dari identifikasi tahap awal yang telah dibutuhkan. Ini ada juga rangkumannya, analisisnya. Nah, kita langsung saja ke kesimpulan. Identifikasi kebutuhan adalah fondasi keberhasilan PBJ. Pengadaan yang baik dimulai dari analisis kebutuhan, bukan daftar belanja. Kebutuhan harus disusun melalui tahapan sistematis yang berbasis data. Ketepatan kebutuhan menentukan spesifikasi volume, waktu, anggaran. Jadi semakin baik identifikasi kebutuhan, semakin besar manfaat anggaran bagi pelayanan publik. Ya. Identifikasi dengan ketepatan identifikasi kebutuhan, ini adalah kunci lahirnya pengadaan yang efisien, akuntabel, dan berdampak nyata. Mungkin hal-hal itu adalah pelengkap dari narasumber pertama. Nanti ini sebenarnya menjadi ajang pembuka wawasan. Saya yakin dalam kondisi yang singkat ini tidak mudah untuk bisa langsung memahami. Nah, kami membuka ruang terbuka, pihak UKPBJ membuka ruang terbuka selebar-lebarnya kepada teman-teman PA, KPA, PPTK, ataupun seluruh ASN lingkup Kabupaten Maros untuk berkoordinasi atau sharing dengan pihak UKPBJ. Saya pikir mungkin itu moderator, saya mohon maaf kalau dalam waktu yang singkat ini ada salah kata ataupun kekeliruan yang saya lakukan. Kami mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kami jelaskan dalam waktu yang cukup singkat ini dapat bernilai dan membawa manfaat, bahan dan berdampak perubahan ke hal yang lebih besar terhadap PBJ di lingkup Kabupaten Maros. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Arya, pemaparannya sangat jelas sekali, saling mendukung antara narasumber satu dengan narasumber dua. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dalam sesi ini kami akan membagi dua sesi. Sesi pertama terdiri dari 3 pertanyaan. Dan mohon maaf untuk pertanyaan agar disebutkan pertanyaan tersebut ditujukan ke narasumber siapa. Baik, untuk sesi pertama saya persilakan Bapak Ibu bisa raise hand, bisa via chat untuk melakukan pertanyaan. Dipersilakan. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan raise hand atau di link chat. Oh, tidak apa-apa, mungkin Pak Moderator sambil menunggu siapa tahu ada yang bertanya. Ini kami sampaikan saja bahwa
kemarin kami temukan lagi kondisi di mana dalam proses pemesanan pengadaan barang jasa itu ternyata pada saat PP ataupun pejabat pengadaan mau melakukan proses pemesanan, identifikasi di proses pencarian di layanan purchasing katalog elektronik itu ternyata sulit untuk menemukan produk itu. Kalaupun menemukan produk itu ternyata nilainya harganya jauh melampaui kapasitas anggaran. Hampir saja proses pengadaan itu tidak dapat kami lakukan karena tidak terpenuhinya jenis barang yang diinginkan. Ternyata yang dimasukkan ke dalam DPA itu adalah nama merek. Nah, ini juga mungkin sekalian juga untuk mengingatkan kita bahwa dalam proses identifikasi, kemudian penamaan dalam DPA, itu harapannya jangan mengunci di nama merek atau brand. Nah, mungkin dari identifikasi kebutuhan yang kami sampaikan tadi ini bisa membuka ruang lebih besar untuk memanfaatkan kapasitas anggaran yang dimiliki terhadap kebutuhan barang jasa yang dibutuhkan oleh instansi. Ya. Ini kemarin kita temui di kondisi, mungkin ada teman-teman dari rumah sakit di sini. Ini kemarin kita lihat, oh ternyata dia brand, oh, bukan ini. Akhirnya kami coba mencari alat itu, jenis alat, nah, baru ketemu. Nah, ini kan juga menjadi proses. Kenapa harus menentukan bukan spesifikasi yang diminta di DPA? Justifikasinya itu jadinya agak berat. Mungkin sudah ada yang bertanya ini. Kayaknya kenal ini orangnya. Oh iya, silakan, Ini silakan. artinya pelaku PBJ ini. Terima kasih Pak Arya dan Pak Rahmat. Yang pertama yang saya mau tanyakan, langsung saja Pak. Yang pertama yang saya mau pertanyakan, ini persoalan di penganggaran. Biasanya kami menyebutkan, saya sanggah dulu sedikit dari pernyataan dari Pak Arya. Biasanya kami menyebutkan nama atau merek dari sebuah produk yang kami ingin adakan, Pak. Itu berhubungan langsung dengan barang yang kami miliki. Taruhlah misalnya ada barang yang memang dia dikhususkan untuk merek tertentu supaya bisa padu dengan yang ada. Begitu maksudnya, Pak. Makanya biasanya itu di proses penganggaran, proses Pak, perencanaannya itu biasa kami menyebutkan merek barang bukan dari segi fungsi, karena terkadang ada beberapa merek yang mempunyai fungsi yang sama tapi dia tidak bisa dikonekkan gitu Pak. Makanya biasanya kami menyebutkan nama mereknya. Itu yang mungkin yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya Pak, menyangkut persoalan proses proses itu Pak? Apa? Itu saja dulu Pak. Ya, sudah menyangga. Oh iya, baik, terima kasih Pak Nasir ya dari Kominfo ya, kalau tidak salah yang bertanya ini. Baik, kita tampung dulu pertanyaannya. Mungkin masih ada pertanyaan. Saya berikan kesempatan dua penanya lagi. Silakan. Apa Pak moderator bisa langsung jawab itu karena dia menyangga tadi. Oh siap, izin, siap Pak narasumber. Jadi mungkin pertanyaan ini ditujukan ke narasumber kedua ya, Pak Nasir ya, mempertegas. Ya izin Pak Nasir, betul.
yang Bapak sampaikan tadi itu bahwa ada kondisi memang harus menyebutkan ini, tapi tetap harus melewati analisa identifikasi kebutuhan. Karena tidak dipungkiri juga bahwa kadang ada alat yang memang harus diadakan itu kompatibel atau memang cocoknya dengan barang produk tertentu. Tidak ada yang melarang seperti itu. Cuman dasarnya jelas, melewati tahapan-tahapan seperti itu. Jadi, nah itulah kenapa PBJ itu juga walaupun dipenuhi dengan aturan-aturan yang setiap saat mengalami perbaikan, setiap mengalami perubahan, tetapi untuk kondisi-kondisi tertentu itu diperbolehkan fleksibel, tapi melalui identifikasi kebutuhan yang jelas dasarnya, gitu. Baik, terima Jadi kasih. boleh, ya. Terima kasih Pak narasumber. Bagaimana Pak Nasir? Cukup? Ya Pak, siap. Baik, Bapak narasumber. Ada pertanyaan kedua dari Pak Nasar. Mungkin saya bacakan. Izin Pak narasumber berdua karena ini ditujukan ke narasumber berdua. Terkait dengan identifikasi kebutuhan pengadaan barang jasa pemerintah, apa kira-kira trik untuk menentukan identifikasi kebutuhan barang jasa pemerintah, baik barang jasa maupun konstruksi dan konsultansi, yang efektif dan efisien, sehingga kita sebagai PA, KPA, PPK, bisa memberikan penjelasan kepada pihak pemeriksa yaitu BPK atau APIP, sehingga tidak menjadi temuan di kemudian hari. Mohon izin Bapak narasumber berdua. Mungkin bisa ditanggapi. Saya persilakan. Oke. Izin Pak Rahmat dulu atau Kang Arya? Silakan. Ya. Jadi mungkin saya bisa memberikan penjelasan sedikit ya. Sebenarnya untuk kondisi ini bukan lagi di kemudian hari, temuan di kemudian hari, karena kondisi ini sudah terjadi untuk beberapa waktu yang lalu. Mungkin BPK sudah masuk ke makan minum, ya. Kenapa itu makan minumnya, waktu pelaksananya kapan, dokumentasinya kapan, yang hadir berapa, yang dipoto yang mana, kemudian diprosesnya lagi di PP itu berbeda waktunya. Nah, sebenarnya identifikasi kebutuhan ini yang tadi dibilang bahwa harus berbasis data, dokumentasi proseduralnya itu harus terdokumentasi dengan benar, dengan baik. Nah, karena kita juga di pihak UKPJ mulai berbenah. Mungkin kalau kemarin lewat tanggalnya, inilah proses kan tahu karena sudah sampai ini. Tapi sekarang mohon maaf karena BPK ataupun pihak-pihak dari teman-teman dari API ataupun APH lainnya itu sudah tidak mentoleransi hal-hal seperti itu. Nah, yang tadi kenapa kita bilang identifikasi kebutuhan itu adalah fondasi awal. Ketika identifikasi kebutuhan itu di awal tidak terdokumentasi dengan baik, tidak melewati tahapan-tahapan sehingga menyimpulkan pada kesimpulan bahwa ini adalah yang diusulkan. Nah, itu menjadi celah untuk pihak-pihak yang memeriksa ini memberikan sanksi atau mengangkat ini sebagai temuan. Jadi efektivitasnya adalah silakan gunakan format yang ada, silakan berkoordinasi
dengan pihak yang terkait, baik itu dari segi penganggarannya, metode bayarnya seperti apa, seperti mungkin yang disampaikan juga tadi oleh Pak narasumber pertama. Oh, barang ini kategorinya dikecualikan. Kenapa bisa dibelanja di luar melalui purchasing? Nah, ini yang perlu dikembalikan lagi kepada user atau teman-teman di instansi. Keputusan yang diambil itu harus memiliki justifikasi yang benar dan dilengkapi dengan dokumentasi prosedural yang memang harus dibuat. Jadi begitu mungkin jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak narasumber. Ada tambahan dari Mas Rahmat atau cukup? Baik, terima kasih Oh, Pak silakan. Moderator atas kesempatan yang diberikan. Cuma sedikit melengkapi jawaban dari narasumber kedua. Ini Pak Nasir dari, kalau kita baca pertanyaannya, dia kayaknya Pak Nasir ini minta jampi-jampi ya, karena dia minta trik, minta jampi-jampi, Ini bukan dari minta, Pak Nasir, ini dari Pak oh, Nasar. oh Pak Nasar, sorry. Iya. Pak Nasar ini minta trik, minta jampi-jampi, minta baca-baca lah kalau bahasa Indonesia. Jadi Iya. satu di baca-bacanya yang saya lengkapi, karena Pak Amri juga sudah saya lihat menjawab 5W1H sesuai dengan pemaparannya Pak Arya, karena kembali kepada ini. Tapi intinya bahwa ketika kita mau aman, satu kembali kepada regulasi. Itu kata kuncinya kembali ke regulasi. Bagaimana regulasi mengatur terkait hal-hal baik itu pengadaan barang jasa maupun lainnya. Karena tidak ada mikala itu kalau kita kembali regulasi. Karena inilah rule-nya kita. Inilah relnya kita. Kita ibaratkan ketika kereta api keluar dari rel, pasti akibatnya akan terpental. Begitupun kita, ketika kita keluar dari rel, tidak sesuai regulasi, otomatis kita akan potensinya untuk menjadi temuan sangat besar. Itu mungkin melengkapi jawaban dari Pak Amri dan Pak Arya. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Rahmat. Jadi jampi-jampi yang diberikan Mas Rahmat ini luar biasa, ini sudah langsung kembali ke rohnya begitu. Baik, saya persilakan satu penanya lagi karena ada pertanyaan ketiga, cuman pertanyaannya dari Pak Amri Amin ini masih konsideran dengan pertanyaan yang kedua tadi. Saya berikan kesempatan lagi untuk sesi pertanyaan yang pertama. Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu kita cuma sampai jam 12 siang. Silakan memanfaatkan waktu yang ada. Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Baru kita akan akhiri Zoom ini. Izin Pak Moderator, kalau memang masih menunggu pertanyaan, kalau memang belum ada yang mau bertanya, mungkin kita feedback saja. Pemateri yang bertanya memberi kuis kepada peserta. Ya, kuisnya kita ya berhadiahlah. Kalau ada yang bisa jawab, bagaimana Pak Moderator? Bisa enggak kita Sepakat, kuis? sepakat. Saya bikin kuis di sini. Sepakat, sepakat. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, ya moderator yang memberikan pertanyaan begitu ya? Iya, betul. Siap. Supaya Oke. supaya ada pemantik ini buat Pak Nasir. Supaya dia bisa berkoordinasi ke WLP. Kan jarang-jarang kita lihat ini Pak Nasir ya ke kantor. Siap. Dipersilakan Pak Mas Rahmat. Bapak Ibu, kami akan memberikan kuis dan akan berhadiah. Hadiahnya rahasia, mungkin ya bermanfaat atau tidak bermanfaat ya nanti dilihat lagi kalau jawabannya sudah benar dan bisa berhubungan pribadi ke saya. Jawabannya. Izin Pak, narasumber bisa ikut dalam kuis. Izin moderator bisa ikut. Tidak boleh Pak, khusus peserta. Oh siap. Dipersilakan. Oke, mungkin kaitannya ada dengan materi saya. Saya mau bertanya begini, pertanyaannya adalah kapan waktu penyusunan RAB dan HPS? Saya ulang lagi, kapan waktu penyusunan RAB dan HPS? Kalau ada yang jawab, bisa jawab benar, bisa berhubungan saya langsung pribadi untuk mendapatkan hadiahnya. Bisa resen Pak? Silakan. Silakan.
Hadiahnya besar, Pak. Umroh, Pak. Bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Dipersilakan, dipersilakan. Mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya, Ustaz. Baik, saya ulang. Kapan waktu penyusunan RAB, Rencana Anggaran Biaya, dan harga perkiraan sendiri? Kapan waktu penyusunannya? Iya, baik, terima kasih. Silakan. Peserta yang diberikan kesempatan. Cek. Iya, silakan. Disclaimer juga, moderator disclaimer. Ini khusus peserta eksternal, internal tidak boleh. Siap. Ah, pada saat Harus perencanaan. pesertanya yang eksternal, tidak boleh internal UKPBJ. Silakan, Pak. Ada tadi Supaya adil saya kasih waktu. siap. Supaya jangan melebar. Pada saat perencanaan, tapi itu disusun pada saat perencanaan, habis disusun pada saat mau melaksanakan. Itu kan tak bisa berangkat. Nah, itu. Pasannya kita bungkus saja. Siap. Bungkus hadiah Bungkus, untuk ya. saya sendiri. Untuk moderator aja, Mas Ramadi. Daripada Oke, boleh, mubasir saya- hadiahnya. Saya izin kasih ini. Silakan, Mas Aryo. Ya. Jadi mungkin pertanyaan pertama adalah ini berat sekali mungkin. Pada saat Perpres selesai berapa perencanaan kebutuhan dan survei yang menjadi dasar dalam identifikasi survei harga PBJ. itu kayaknya Ya, tuh itu tadi kalau sudah dasar penyusunan dijelaskan. RAB. Ada silakan Perpres pertama ataupun turunannya tahun berapa silakan sebutkan. Atau ada satu lagi ini silakan dijawab di antara dua ini. Pada saat identifikasi kebutuhan, ada dua kondisi yang muncul. Nah, ada yang secara subjektif, ada yang untuk objektif untuk organisasi capaian kinerja. Boleh disebutkan. Jadi ada dua. Apa dasar aturan undang-undang dalam pelaksanaan PBJ yang sempat disampaikan oleh narasumber tadi. Kita ada Perpres A beserta turunannya silakan disebutkan atau saat identifikasi kebutuhan. Oh siap, iya. Secara objektif tujuan organisasi. Silakan dijawab. Ya, baik, Kanaria. Jadi sedikit feedback ke belakang bahwa ada jawaban sebenarnya ini, Mas Rahmat. Cuma nggak tahu sudah lewat apa tidak ini. Jadi ada jawaban dari Pak Ismail Santoso pada saat perencanaan pengadaan sebelum pemilihan penyedia. Bagaimana, Mas Rahmat? Boleh atau sudah selesai? Waktunya Pak sudah lewat. Oh, ya. waktu sudah lewat. Siap. Kita lanjut ke narasumber kedua. Pertanyaan narasumber kedua. Silakan. Ada yang menanggapi. Jangan sampai waktu lewat baru ditanggapi lagi. Mana Pak Nasir? Jawab gitu Pak Nasir. Pak Nasir yang teman-teman dari kelurahan, kecamatan. Berapa menit, Kanaria? Karena waktu kita sisa 7 menit. Oke, 1 menit lah. Itu. Siap. Tadi jelas nih. Ada juga teman-teman dari PU ini nggak mau jadi menjawab. Ada pertanyaan, diulang pertanyaannya, Kang Arya. Dari Ismail Santoso. Agar diulang pertanyaannya. Oke. Perpres berapa
yang disebutkan tadi pemateri atau narasumber yang digunakan sebagai rujukan dalam pelaksanaan proses PBJ. Ya, itu mau sebutkan pertama ataupun perubahannya silakan. Yang kedua, dalam identifikasi kebutuhan ada muncul dua kondisi. Ada yang secara subjektif, ada yang objektif. Subjektif itu apa? Objektif itu misalnya untuk capaian kinerja instansi. Apakah itu dua kondisi itu? Cukup mudah pertanyaannya. Ya, makasih Kang Arya. Pak Ismail Santoso, silakan. Kang Arya, ada jawaban dari Dinas Perhubungan. Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Kantor ini mau dikasih hadiah. Iya, Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan ya. Kayak mana itu? Jawabannya benar. Jawabannya benar ya. Untuk Dinas Perhubungan. Iya. Ada dua yang menjawab ini. Kang Arya, Iya, itu jawabannya kedua. Pak Ismail Santoso bahaya jawabannya. Pak Ismail Santoso juga. Pasti tahun 2026 ini. Luar biasa. 2028 ya? Iya. Ada luar biasa. Dikoreksi saya lihat jawab. Siap, siap. Jadi bagaimana, Kang Arya? Oke. Yang boleh yang dari Dinas Perhubungan, Pak. Oh iya, silakan. Bapak, Ibu. Nanti Yang hubungi Dinas saja Perhubungan. moderator. Berhubungan dengan moderator, nanti moderator akan teruskan ke narasumber ya. Iya, salah. Baik. Ya, terima kasih. Sebelum kita tutup acara ini, mungkin ada closing statement dari Pak Kaba. Mohon izin, Pak Sutri, kalau masih bisa bertanya. Masih ada Narasumber bisa bertanya. Siap, dipersilakan Pak. Silakan. Sebelum ditutup. Siap, dipersilakan Pak. Ya, makasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Izin Pak, nama disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprulaim dari bagian pengadaan barang jasa Setda Kabupaten Maros. Hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini mungkin dialami oleh OPD yang melakukan kegiatan terkait dengan identifikasi kebutuhan pengadaan barang jasa pemerintah. Fenomena yang ingin saya sampaikan saat ini sesuai dengan kondisi yang kita alami beberapa tahun terakhir, dan hal ini kita alami di pemerintahan kali ini yang mungkin tidak kita alami di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Terkait dengan identifikasi kebutuhan perencanaan pengadaan barang jasa, ketika OPD sudah melakukan identifikasi kebutuhan dan sudah menetapkan skala prioritas dari apa yang direncanakan, kemudian muncul fenomena yang ibaratnya terkadang kondisi yang kita alami sekarang datangnya tiba-tiba terkait dengan efisiensi anggaran yang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Di awal OPD sudah menetapkan identifikasi kebutuhan, kemudian menetapkan skala prioritas. Namun pada akhirnya ada efisiensi anggaran dari kebijakan pemerintah pusat. Menurut narasumber, kira-kira bagaimana menyikapi hal ini sehingga dalam perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah ini tidak rancu dalam proses pelaksanaannya. Demikian, mungkin ini impact-nya juga ke OPD-OPD yang kita rasakan saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, pertanyaan ditujukan ke narasumber siapa? Dua-duanya bisa. Dua-duanya siap. Izin Bapak narasumber berdua agar bisa ditanggapi. Terima kasih. Saya Pak, mungkin yang saya awal mungkin yang akan tanggapi terkait dari pertanyaan terkait apabila OPD sudah melakukan identifikasi kebutuhan, kemudian di perjalanan ada namanya refocusing anggaran atau ada pemangkasan anggaran yang sekarang itu kan menjadi fenomena baru yang kita alami sekarang, apalagi dengan
kebijakan dari pemerintah pusat. Mungkin di slide saya tadi sudah saya paparkan bahwa di slide identifikasi kebutuhan itu sudah harus memperhatikan penilaian prioritas kebutuhan. Ada di slide saya tadi, kalau mungkin Bapak Ibu memperhatikan, ada di identifikasi kebutuhan itu apa yang perlu diperhatikan, yaitu adalah bagaimana penilaian prioritas kebutuhan. Dari sini kita sudah bisa membuat suatu identifikasi bahwa mana paket-paket yang skala prioritas, mana paket-paket yang prioritas, dan mana yang tidak terlalu prioritas. Nah, di situ dikelompokkan. Nah, ketika terjadi, misal contoh refusing, pemangkasan, kan sudah kita bikin pengelompokan bahwa ada kelompok pengadaan ini yang memang skala prioritas. Ada yang prioritas dan ada yang tidak terlalu prioritas. Ini mungkin di pengelompokan itu. Sehingga itu tadi kembali bahwa sekali lagi ketika terjadi refusing, pemangkasan anggaran, maka kita sudah tidak kelabakan lagi untuk memilih dan memilah di mana paket-paket yang bisa saya pangkas. Nah, kalau kondisi semua prioritas sudah skala prioritas, ya disitulah kita ada selalu namanya win-win solutionnya. Kita untuk mencari yang mana lagi hal-hal yang dianggap di atasnya skala prioritas itu tidak boleh lagi dilakukan pemangkasan. Itu mungkin ada tambahan dari narasumber kedua. Untuk sementara itu jawaban saya. Baik, terima kasih Mas Rahmat. Jadi saya sedikit menambahkan, waktunya juga sudah mepet. Silakan. Begini Pak Saifullah. Jadi kenapa melihat bila menghadapi kondisi seperti itu tadi ada alternatif melihat usulan itu, apakah dia mandatori, apakah dia high impact atau dampak tinggi, atau dia berupa opsional. Nah, silahkan misalnya pengadaan perbaikan listrik kantor yang rusak misalnya, atau alat kesehatan yang wajib ada di puskesmas. Nah, itu kan kalau tidak dipenuhi, kegiatan bisa berhenti. Atau efeknya lagi ada aturan yang dilanggar kalau fasilitas pelayanan di puskesmas tidak ini. Itu misalnya dari mandatori. Jadi hal itu yang harus menjadi fondasi awal untuk melakukan mempertahankan usulan itu tetap ada. Atau alternatif kedua itu misalnya dia high impact atau dampaknya tinggi, tidak wajib tapi sangat berpengaruh besar, ya. Misalnya berdampak ke banyak orang atau proses. Kalau tidak ada masih jalan tapi tidak optimal. Misalnya sistem aplikasi pengelolaan data atau digitalisasi, itu bisa jadi. Atau pelatihan SDM yang meningkatkan produktivitas, memang itu memiliki pengaruh besar tetapi bisa untuk ditunda. Atau alternatif yang terakhir itu melihat kondisinya bahwa usulan itu adalah opsional, boleh ada tapi tidak mendesak, bisa ditunda tanpa gangguan berarti, maksudnya dampaknya kecil. Misalnya mau mendekorasi ruangan atau peralatan tambahan untuk kelengkapan peralatan. Nah, ini prioritas terakhir. Jadi caranya mudah, Pak, membedakan kondisi-kondisi seperti itu. Yang mana akan dipilih. Jadi pertama, kita harus tanya 3 hal. Jadi kalau tidak ada, apakah melanggar aturan atau kegiatan berhenti? Ya, itu. Kedua, kalau ada, apakah dampaknya besar ke kinerja? Itu menjadi alternatif kedua. Yang ketiga, kalau tidak ada, apakah aman? Tidak ada masalah, kalaupun tidak dilaksanakan. Sebelum memutuskan kegiatan mana yang mau dipertahankan ataupun dihilangkan.
Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak narasumber berdua. Mungkin sudah jelas ya tanggapan dari Bapak narasumber berdua. Eh, Terakhir, sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Pak Kaba, izin Pak Sukri kalau ada masih tergabung. Oh siap, Pak Kaba sudah tidak bergabung di Zoom meeting ini. Mungkin untuk Bapak narasumber berdua, silakan Pak, singkat aja closing statement. Saya mulai dari Mas Rahmat, silakan Pak. Baik, terima kasih di close di apa statement close Closing di statement Pak. penutup ya, astagfirullah. Iya, silakan Mas Rahmat. Di closing statement saya ini dari penjelasan tadi bahwa dari dini kita harus selalu berbasis regulasi dan data. Itu saja. Ketika kita berbasis dua sumber ini, regulasi dan data, insya Allah kita akan tidak tergelincir. Karena memang arahnya selalu ini dua, regulasi dan data real. Cukup sekian. Ya, demikian closing statement saya. Siap, terima kasih Mas Rahmat, luar biasa. Silakan Kan Arya, closing statement-nya singkat Pak. Ya, ini jadinya pesan sebenarnya. Jadi semoga setelah sesi kegiatan ini, Bapak Ibu sudah tidak lagi melihat usulan PBJ itu sebagai daftar permintaan barang, ya, tetapi sebagai proses manajerial dari PA, KPA, PPTK, kemudian tim teknis untuk memastikan setiap anggaran atau setiap rupiah itu benar-benar berubah menjadi manfaat yang dapat dirasakan menjadi oleh publik atau menjadi manfaat pelayanan publik. Mudah-mudahan kegiatan ini berakhir di output di mana masyarakat dapat merasakan manfaat pengadaan barang jasa pemerintah Kabupaten Maros. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Beri aplaus dulu untuk Bapak narasumber berdua. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan sedikit kesimpulan terkait pemaparan materi dari beberapa materi yang telah dibawakan oleh narasumber. Yang pertama, identifikasi kebutuhan OPD terkait visi misi Bupati. Yang kedua, identifikasi kebutuhan, mencari, mengumpulkan, dan mencatat informasi terkait kebutuhan. Hasil informasi identifikasi kebutuhan itu dituangkan dalam berita acara atau semacamnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam identifikasi kebutuhan, yang pertama adalah prinsip efektif efisien, yang kedua aspek pengadaan berkelanjutan. Selanjutnya, identifikasi kebutuhan bukan berdasarkan keinginan atau selera, tapi berbasis data dan manfaat. Yang selanjutnya, identifikasi kebutuhan what, why, who, when, dan how much. Dan terakhir, identifikasi kebutuhan adalah cerdas dalam penganggaran. Baik Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu kita sudah jam 12 lewat, saya kembalikan ke host untuk mengambil alih acara. Waktu dan tempat saya persilakan. Kan Mail, dipersilakan. Kan Mail? Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin host sudah ke masjid karena beliau memang dia akan memimpin sholat berjamaah. Jadi saya akan menutup kegiatan Zoom ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mohon pamit, terima kasih atas kerjasamanya. Boleh. Tidak bisa. Ini berikutnya Ina, Bulan.